Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Tak terasa sudah beberapa bulan kita memasuki pembelajaran jarak jauh. Jadi kepada anak-anakku sekalian, saya menghimbau kepada anak-anakku sekalian untuk tetap berada di rumah dan jaga protokol kesehatan. Karena ini untuk demi kebaikan kita bersama. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu pembelajaran sejarah peminatan untuk anak-anakku sekalian kelas 11 IPS. Sebelum kita memulai pembelajaran sejarah peminatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Amin. Berdoa, selesai. Nah, hari ini kita akan membahas materi kita yang baru, KD kita yang keempat, yaitu mengenai revolusi-revolusi besar di dunia. Masih ingatkah kalian dengan materi sebelumnya, yaitu mengenai peristiwa-peristiwa penting di Eropa? Bagaimana nanti Renaissance, Aufklärung, merkantilisme, revolusi industri, dan reformasi gereja memiliki dampak terhadap perkembangan dunia. Nah, kita akan membahas mengenai revolusi besar di dunia. Jadi kalau kemarin kita membahasnya Eropa saja, sekarang kita akan membahas tentang dunianya. Jadi kita nggak ngomongin Eropa doang, tapi ada negara-negara lainnya, revolusi-revolusi negara, baik ada di Asia maupun di Amerika maupun di Eropa. Nah, sebenarnya materi KD ketiga dan KD 4 ini saling berkaitan. Bagaimana nanti dari Aufklärung dan Renaissance khususnya yang menghasilkan pencerahan-pencerahan yang nanti juga akan menginspirasi revolusi-revolusi besar yang ada di dunia. Seperti apa materinya? Mari kita akan bahas. Ya, revolusi-revolusi besar di dunia. Kalau kalian bisa dilihat di gambar, ini gambar apa ya? Ya, di sini ada orang-orang yang berkerumun, terus naik mobil, truk, terus ada yang bawa toa. Ini kira-kira lagi apa ya? Mengibarkan bendera-bendera bahkan. Ada yang tahu? Apa yang mereka lakukan? Ya, ini adalah ilustrasi atau gambar dari orang-orang yang sedang berunjuk rasa. Nah, kira-kira tujuan dari unjuk rasa itu apa ya? Atau tujuan dari mereka melakukan demo itu apa ya? Ada yang ingat? Ada yang tahu? Ya, biasanya rata-rata orang-orang melakukan demo, orang-orang melakukan unjuk rasa karena mereka merasa tidak adil dengan keadaan mereka pada saat itu. Makanya untuk menumpahkan kekesalan mereka, menumpahkan aspirasi mereka, akhirnya mereka melakukan demonstrasi. Hal ini juga, unjuk rasa ini berkaitan dengan materi kita yang akan dibahas mengenai hari ini, yaitu mengenai revolusi besar dunia. Bagaimana negara-negara mengalami revolusi karena ada sesuatu yang tidak baik atau kurang baik di dalam negara tersebut. Makanya nanti ada orang-orang, sekelompok orang yang ingin melakukan revolusi atau ingin melakukan perubahan di negara tersebut. Nah, Historia es magistra vitae. Artinya adalah sejarah adalah guru yang terbaik. Karena kita hari ini akan membahas mengenai materi sejarah, jadi pasti saya akan mengeluarkan quote-quote sejarah dong. Nah, jadi yang paling terkenal dari quote-quote sejarah adalah tentang Historia es magistra vitae, yang artinya adalah sejarah adalah guru yang terbaik. Jadi sejarah itu merupakan sebuah pengalaman yang akan membuat kita menjadi bijaksana dan pintar. Artinya, ketika orang itu mempelajari sejarah, akan membuat suatu bangsa menjadi arif bijaksana dan tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan para pendahulunya atau kesalahan pada masa lalu. Jadi itulah pentingnya kita belajar sejarah. Bagaimana kita akan mempelajari masa lalu dan untuk memperbaiki masa depan. Agar di masa depan kita tidak melakukan hal-hal yang pernah salah di masa lalu. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3, yaitu di pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Bisa kalian baca di slide. Nah, KKN kita untuk kelas 11 IPS ini
KKM adalah 78. Dan teknik penilaian kita untuk pertemuan kali ini ada 3 penilaian. Yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan itu nanti LKS, hasil analisis siswa. Penilaian keterampilan ada LKS juga, tapi kalau di ini LKS-nya hasil kreasi siswa. Jadi nanti ada LKS. Kalau pengetahuannya kita ngelihat hasil jawaban kalian, kalau dari keterampilannya kita, tentu saya melihat dari bagaimana kalian mengkreasikan LKS kalian. Dan sikap, untuk penilaian sikap, saya lihat dari observasi dan jurnal sikap. Inilah kompetensi dasar dan IPK atau indikator yang akan kita capai pada pembelajaran KD ini. Bisa kalian baca. Nah, hari ini kita akan membahas tadi yang saya sudah bilang, yaitu mengenai materi revolusi besar di dunia. Gitu. Nah, ini perhatian buat kalian. Simak video ini, atau simak modul kalian, atau simak PowerPoint yang akan saya kasih, dan laksanakan kegiatan belajarnya. Apa sih revolusi? Ayo, apa itu revolusi? Ya, jadi revolusi sendiri dalam artinya adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung begitu cepat dan menyangkut landasan atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Itu yang disebut sebagai dengan revolusi. Jadi perubahan sosial yang terjadi secara cepat itu disebut sebagai revolusi. Kalau ada revolusi berarti ada perubahan yang lambat dong, Pak. Kan revolusi perubahan yang cepat. Berarti ada perubahan yang lambat juga dong, Pak. Iya, ada perubahan yang lambat yang disebut dengan evolusi. Evolusi contohnya apa kalau kalian tahu? Ya contohnya adalah dari perkembangan manusia dari awalnya katanya kera, terus nanti menjadi manusia modern pada saat ini. Itu contoh dari evolusi. Kalau revolusi perubahan yang terjadi secara cepat. Nah, serba-serbi revolusi. Jadi revolusi ini terjadinya itu secara sengaja atau tidak sengaja. Menurut sifatnya, revolusi ini ada yang menggunakan kekerasan, ada juga yang tidak menggunakan kekerasan. Dalam prosesnya, revolusi ini ada yang cepat nih terjadinya, ada juga ternyata revolusi yang berlangsung lama, tergantung bagaimana prosesnya. Dan tujuannya, pasti semua revolusi, mau cepat, mau lambat, mau menggunakan kekerasan, mau tidak menggunakan kekerasan, atau mau yang sengaja atau tidak sengaja, semua tujuannya pasti sama, yaitu mengubah sistem lama menjadi sistem yang baru. Nah, kita akan membahas 5 revolusi di dunia. Yang pertama adalah revolusi Amerika di sini. Yang kedua adalah revolusi Prancis di sini. Yang ketiga kita akan membahas mengenai revolusi Rusia. Yang keempat kita membahas revolusi Cina. Dan yang terakhir kita akan membahas revolusi Indonesia. Untuk video kali ini kita hanya akan membahas 2 revolusi, yaitu revolusi Amerika dan revolusi Prancis. Revolusi Amerika. Ini merupakan peta dari Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat ini merupakan wilayah yang ada di benua Amerika, terdiri dari 50 negara bagian, berbentuk negara federal. Yang artinya adalah bagian negara-negara itu memiliki wewenang yang sama, tidak tergantung dengan pusat. Kalian bisa lihat di sebelah kiri, di sini kalian tahu nggak ini patung apa? Ini patung terkenal banget, ikonik sekali. Iya benar, ini merupakan patung Liberty. Jadi patung Liberty ini merupakan patung ikon dari Amerika sendiri. Jadi sejarahnya sendiri, patung Liberty ini merupakan tanda kemerdekaan dan kebebasan dari tekanan. Patung Liberty sendiri merupakan sebuah patung yang diberikan Prancis saat 100 tahun kemerdekaan. Jadi patung ini pemberian dari Prancis. Dan patung ini dibuatnya juga bukan di Amerika. Dibuatnya karena diberi Prancis, pasti patungnya dibuat oleh atau di Prancis. Nah, yang apa sih ini maksud dengan revolusi Amerika? Revolusi Amerika sendiri merupakan perang meraih kemerdekaan dari Inggris. Nah, latar belakang dari revolusi Amerika itu ada yang pertama, paham kebangsaan dan perdagangan. Yang kedua, kebijakan Inggris yang memberatkan kolonialnya di Amerika.
Dan yang terakhir adalah peristiwa The Boston Tea Party. Nah, paham kebebasan dan perdagangan. Jadi rakyat Amerika pada saat itu, buat kalian ketahui aja ya, jadi apa sih yang disebut dengan orang-orang Amerika? Jadi orang-orang Amerika itu sebenarnya adalah orang-orang Inggris yang mendirikan koloni baru di Amerika. Jadi kan Amerika ketika nanti ditemukan oleh penemunya itu Amerigo Vespucci, orang-orang Inggris pun akhirnya melakukan perpindahan penduduk dari Inggris ke Amerika untuk membentuk suatu peradaban yang baru. Nah, akhirnya nanti orang-orang Inggris ini menganggap dirinya menjadi rakyat Amerika, bukan rakyat Inggris lagi. Nah, rakyat Amerika yang menganut paham kebebasan dalam perdagangan. Mereka ini menolak kebijakan pemerintahan Inggris untuk menjual hasil bumi kepada Inggris. Dan mereka juga menolak kebijakan membeli barang industri dari Inggris. Jadi memang Inggris ini sebagai negara induk membuat sebuah kebijakannya yaitu menjual hasil bumi harus ke Inggris, sama kalau mau beli barang juga harus ke Inggris. Nah, kebijakan-kebijakan ini yang ditolak atau ditentang oleh orang-orang Inggris di Amerika atau sekarang sudah disebut sebagai rakyat Amerika. Nah, yang kedua adalah kebijakan-kebijakan pajak. Nah, di Amerika sana pernah terjadi sebuah peristiwa perang yang bernama Perang 7 tahun. Jadi Perang 7 tahun ini merupakan perang antara Inggris dan Prancis untuk memperebutkan Amerika. Siapa nih yang bisa memperebutkan Amerika? Jadi mereka nanti akhirnya perang dan dimenangkanlah oleh Inggris. Makanya nanti Inggris berkuasa di Amerika. Nah, untuk menutupi kerugian akibat Perang 7 tahun ini, nanti Amerika membuat sebuah aturan-aturan pajak yang sangat memberatkan rakyat-rakyat Amerika. Nah, pajak-pajak ini nanti tercantum dalam Revenue Act and Military Act tahun 1764. Nah, pajak-pajak untuk menutupi kerugian Inggris ini nanti ditentang oleh rakyat Amerika yang nanti dipimpin oleh Samuel Adams. Menurut Samuel Adams, harusnya ada sebuah semboyan yang terkenal yaitu no taxation without representation, yang artinya tidak ada pajak tanpa adanya perwakilan. Karena kan yang namanya pajak itu kan sebuah aturan. Kalau sebuah aturan itu pasti harus ada perwakilan dan disetujui oleh wakil-wakil rakyat. Nah, menurut orang-orang Amerika sendiri, Inggris sebagai seorang pembuat kebijakan tidak melibatkan rakyat Amerika yang dikenai atau yang punya dampak dari undang-undang tersebut. Makanya nanti ada semboyan menolak undang-undang pajak ini, yaitu dengan no taxation without representation. Jadi pajak-pajaknya ada pajak-pajak apa aja sih, Pak? Ada pajak gula, ada pajak perangko, ada pajak teh, dan lain sebagainya. Itu pajak-pajak yang berlaku. Ini merupakan ilustrasi dari Perang 7 tahun antara Inggris dan Prancis. Nah, latar belakang yang ketiga adalah The Boston Tea Party. Jadi The Boston Tea Party ini merupakan ketegangan antara Inggris dan Amerika yang dapat diredakan dengan pencabutan beberapa kebijakan pajak. Nah, nanti kebijakan pajak itu nanti akhirnya sama Inggris karena sudah ditolak oleh orang-orang Amerika, akhirnya nanti sudah dimatikan, lah, artinya udah nggak berlaku lagi. Tapi pajak-pajak itu ternyata memunculkan pajak yang baru yang bernama Undang-Undang Kebijakan Teh. Nah, orang-orang Amerika ini juga nggak seneng nih sama pajak ini. Akhirnya kaum kolonialis memboikot teh dan memberikan anjuran, namun sama Inggris diacuhkan. Nah, karena orang-orang Amerika udah sebel sama orang-orang Inggris, akhirnya nanti kaum kolonialis ini menyamar menjadi orang Indian Mohawk, orang-orang Indian asli Amerika. Nah, jadi di situ nanti di Boston sana ada pelabuhan. Nah, di situ lagi ada bongkar muat teh. Nah, orang-orang kolonialis ini orang-orang yang menentang orang-orang Inggris ini nanti akhirnya mereka menyamar menjadi orang-orang India, naik ke atas kapal dan menggulingkan muatan 3 kapal teh ke laut. Jadi 3 kapal teh dibuang ke laut. Makanya disebut sebagai Boston Tea Party, artinya pesta teh di laut Boston. Kan 3 muatan kapal tuh dibuang ke laut, yang akhirnya nanti membuat lautnya harusnya warnanya jernih menjadi warna teh, yaitu kecoklatan. Nah, nanti juga selain ada pajak teh,
muncul juga kebijakan-kebijakan lainnya yang merugikan orang-orang Amerika. Nah, karena The Boston Tea Party inilah nanti membuat Raja Inggris marah sama orang-orang Amerika dan terjadilah perang kemerdekaan. Gara-gara ini memicu keinginan mereka, yaitu kaum patriot, dan membangkitkan semangat untuk lepas dari Inggris. Inggris marah, nggak suka dengan Amerika, akhirnya orang Amerika juga pun marah dengan Inggris. Terjadilah perang kemerdekaan. Ini The Boston Tea Party Desember 1763. Nah, perang kemerdekaan Amerika pada mulanya hanya merupakan penentang kebijakan pemerintah Inggris yang dianggap semena-mena. Pada saat itu belum ada tujuan untuk mencapai kemerdekaan. Pada tahun 1776, Thomas Paine mengutarakan pendapatnya dalam sebuah karangan yang berjudul Common Sense, yang artinya adalah akal sehat, yang berisi mengenai gagasannya mengenai kemerdekaan. Pendapat Paine inilah yang menyadarkan penduduk koloni Amerika untuk mengubah perjuangan mereka dari hanya menentang kebijakan pemerintah Inggris menjadi perjuangan mencapai kemerdekaan. Daripada kita terus-terusan dirongrong oleh Inggris, ya lebih baik orang-orang Amerika merdeka dari Inggris, terbebas dari Inggris. Nah, inilah Thomas Paine dengan judul bukunya yang berjudul Common Sense. Nah, pada tanggal 14 Juli 1776, akhirnya nanti ditandatanganilah yang bernama Declaration of Independence. Dan tanggal tersebut dijadikan sebagai Hari Kemerdekaan Amerika atau Independence Day. Kongres pun kemudian menyepakati adanya Article of Confederation sehingga terbentuklah United States of America atau USA. Inilah suasana dari penandatanganan teks deklarasi kemerdekaan. Ini suasananya orang-orang yang menghadiri proklamasi kemerdekaannya. Dan inilah sebelah kanan, inilah teks kemerdekaan mereka. Dalam perjanjian Paris tahun 1783, Inggris akhirnya mengakui kemerdekaan Amerika. Declaration of Independence pada tanggal 4 Juli 1776 sebagai pernyataan kemerdekaan Amerika terhadap Inggris yang mengandung nilai-nilai penghargaan terhadap hak asasi manusia atau human rights. Deklarasi tersebut kemudian mengilhami perjuangan bangsa-bangsa lain untuk mencapai kemerdekaan. Ini jalannya revolusi Amerika. George Washington atau pemimpin pasukan Amerika Serikat dengan Lafayette, pasukan dari Prancis. Ini lagi perang 7 tahun. Nah, revolusi Amerika merupakan perang antara Amerika Serikat yang dibantu oleh Prancis melawan Inggris. Akhirnya dimenangkan oleh Amerika Serikat. Jadi nanti kan setelah Declaration of Independence ini ada yang namanya perang kemerdekaan. Benar? Nah, perang kemerdekaan ini adalah perang antara Amerika dan Inggris. Di sini ada hal yang unik. Uniknya kenapa? Ternyata ini berhubungan dengan patung Liberty yang merupakan hadiah dari Prancis kepada orang-orang Amerika. Jadi buat kalian ketahui, ternyata perang kemerdekaan Amerika ini merupakan perang antara Amerika dan Inggris. Amerika dibantu oleh Prancis. Kenapa sih Prancis ngebantuin Amerika? Ya karena mereka kalah di perang 7 tahun. Mereka ingin balas dendam terhadap Inggris. Makanya nanti orang-orang Prancis ikut bekerja sama dengan orang-orang Amerika dalam melawan Inggris. Seperti itu. Pengaruh revolusi Amerika. Pengaruh revolusi Amerika yang pertama adalah deklarasi kemerdekaan memuat pernyataan tentang kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia. Pengaruh selanjutnya adalah berkembangnya sistem demokrasi ke seluruh dunia. Demokrasi itu apa? Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Pengaruh yang ketiga adalah perang kemerdekaan Amerika Serikat menginspirasi negara jajahan untuk berjuang mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan. Dan pengaruh yang terakhir adalah pengakuan dan penegakan hak asasi manusia, yaitu hak-hak yang tidak boleh diintervensi oleh orang-orang lain, seperti hak hidup, hak bebas berpendapat, hak merdeka, dan lain sebagainya. Itu merupakan pengaruh dari revolusi Amerika yang fokusnya lebih kepada berkembangnya sistem demokrasi dan adanya pernyataan mengenai hak asasi manusia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai revolusi
Prancis. Prancis. Dengan ibu kotanya Paris. Ini merupakan peta dari Prancis. Jadi Prancis ini merupakan wilayah yang ada di Eropa, berbatasan dengan Spanyol, terus dengan Italia, dengan Swiss, dengan Belgia, dengan Jerman, dan negara-negara lainnya. Nah, di sebelah kiri kalian ada yang bernama tokoh yang bernama Montesquieu. Jadi Montesquieu ini merupakan pemikir dari Prancis. Nah, pemikiran Montesquieu ini terkenal dengan yang bernama trias politika, yang artinya adalah pemerintahan terbagi menjadi 3 hal, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Dan banyak negara yang akhirnya menerapkan trias politika. Trias politika sendiri berkaitan erat dengan kehidupan demokrasi suatu negara. Nah, dari trias politika ini kita akan membahas mengenai revolusi Prancis. Karena memang revolusi Prancis ini, kalau tadi revolusi Amerika adalah perang mencapai kemerdekaan, kalau revolusi Prancis adalah sebuah perubahan yang menginginkan pemerintahan yang demokratis. Revolusi Prancis adalah sebuah revolusi besar yang mengubah tata tanam pemerintahan dan kemasyarakatan yang terjadi di Prancis. Dipelopori oleh warga kota atau disebut dengan bourgeois yang berkeinginan menggantikan peranan kaum bangsawan dan gereja dalam pemerintahan maupun perekonomian. Latar belakang dari revolusi Prancis sendiri yang pertama adalah berkembangnya paham rasionalisme dan Aufklärung. Paham ini menganggap bahwa pikiran merupakan sumber segala kebenaran, sehingga segala sesuatu yang tidak masuk akal dianggap tidak benar. Karena dianggap tidak benar, makanya harus diubah atau direvolusi. Yang kedua adalah munculnya paham romantisme. Jadi paham romantisme ini muncul tahun 1750-an yang merupakan reaksi dari paham rasionalisme. Kalau rasionalisme ini lebih kepada pakai pemikiran, kalau romantisme ini menjunjung tinggi perasaan dan menghargai naluri manusia. Jadi berbanding terbalik. Kalau rasionalisme pakai pikiran, kalau romantisme memakai perasaan. Lalu latar belakang yang ketiga adalah pengaruh perang kemerdekaan Amerika atau revolusi Amerika dalam perang kemerdekaan Amerika. Yang tadi saya sudah bilang bahwa Prancis membantu Amerika dengan mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Lafayette. Selama di Amerika, mereka telah mengenal paham-paham baru tentang kebebasan dan demokrasi serta Declaration of Independence. Latar belakang selanjutnya adalah ketidakadilan dalam sistem feodalisme. Jadi pada saat itu, masyarakat Prancis itu dibagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan bangsawan. Golongan kedua ini merupakan golongan agamawan, dan golongan ketiga adalah golongan rakyat jelata. Nah, kenapa ada ketidakadilan? Karena ada sebuah aturan yang menjelaskan bahwa golongan 1 dan golongan 2, berarti bangsawan dan agamawan, memiliki hak istimewa seperti bebas pajak dan dapat menarik pajak dari rakyat. Terus yang bayar pajak siapa? Yang bayar pajak adalah orang-orang dari golongan 3. Orang-orang golongan 3 ini merupakan orang-orang dari rakyat jelata. Ya artinya mungkin kehidupan mereka nggak kaya-kaya banget. Malah mungkin cenderung miskin. Ternyata mereka orang yang miskin, tapi mereka yang ditarik pajak. Disinilah terjadi kekesalan atau ketidaksukaan rakyat-rakyat Prancis. Dan yang terakhir adalah pemerintahan yang buruk. Kekuasaan tunggal raja pada masa pemerintahannya berubah menjadi tirani, sehingga raja bertindak sewenang-wenang. Kepentingan raja diutamakan, sedangkan kepentingan rakyat dilupakan. Jadi revolusi Prancis ini terkenal dengan hal-halnya, yaitu karena memang banyak ketidakadilan, banyak kekacauan yang terjadi di Prancis. Makanya orang-orang Prancis ingin mengubah tatanan tersebut. Nah, revolusi Prancis berkaitan dengan kehidupan rajanya. Rajanya yang saat itu ditentang, yang menjadi puncak dari revolusi Prancis adalah Raja Louis yang ke-16. Raja Louis yang ke-16 ini di sebelah kiri merupakan raja yang memiliki kekuasaan yang absolut. Kekuasaan yang absolut berarti artinya adalah kekuasaannya itu benar-benar saklek.
apapun omongan dia bisa menjadi undang-undang. Jadi nggak ada undang-undang yang mengatur kehidupan raja. Yang artinya semua omongan raja menjadi sebuah aturan, menjadi sebuah undang-undang. Nah, keluarga kerajaan Prancis ini juga ternyata merupakan keluarga kerajaan yang hidupnya sering berfoya-foya. Sudah mereka kaya, narik pajak dari orang-orang miskin, hidupnya juga foya-foya. Yang paling terkenal atau yang paling disoroti adalah istri dari Louis yang ke-16 yaitu Maria Antoinette di sebelah kanan. Dia ini merupakan orang yang hidupnya suka berfoya-foya. Mungkin lebih menggunakan barang-barang yang mahal. Nah, dikenal sebagai Madame Defisit karena kegemarannya menghabiskan uang negara dan sering berpesta. Karena kehidupannya Prancis sudah susah, ditarikin pajak, rajanya malah hidup dan istrinya malah hidup foya-foya. Maka terjadilah revolusi Prancis. Nah, jalannya revolusi Prancis, sejak pemerintahan Raja Louis XIV, raja-raja Prancis suka berfoya-foya, sehingga kas negara mengalami kekosongan. Pada tahun 1789, ketika pemerintahan Louis XVI, beban negara sudah sangat berat, sehingga merencanakan menarik pajak kepada kaum bangsawan. Pada tanggal 17 Juni 1789, akhirnya dibentuklah pembentukan Dewan Nasional atau Assemblée Nationale sebagai Dewan Perwakilan di Prancis. Pada tanggal 14 Juli 1789, rakyat Prancis menyerbu penjara Bastille. Jadi penjara Bastille ini merupakan penjara ikon dari orang-orang Prancis yang memberontak terhadap pemerintahan. Orang-orang yang memberontak terhadap pemerintahan langsung masuk ke penjara Bastille. Nah, akhirnya nanti orang-orang Prancis yang ada di luar penjara, mereka menyerang penjara Bastille dan membebaskan orang-orang yang menjadi tahanan politik yang menentang pemerintahan Raja Prancis dan tempat mengambil gudang senjata. Pada tanggal 20 Juli 1789, nanti Dewan Nasional bersidang di lapangan tenis untuk menyusun Undang-Undang Dasar atau Konstitusi, dan mereka sepakat menamakan dirinya sebagai Dewan Constituante atau Assemblée Nationale Constituante. Nah, pada tanggal 27 Agustus 1789, Dewan Konstituante mengumumkan pernyataan hak asasi manusia dan warga, yaitu Declaration des droits de l'homme et citoyen, sebagai dasar dari pemerintahan baru. Pada tanggal 14 Juli 1790, akhirnya nanti Prancis mengeluarkan Undang-Undang Dasar baru yang disahkan, sehingga pemerintahan Prancis telah berubah menjadi monarki konstitusional. Inilah suasana dari penyerangan terhadap penjara Bastille. Bagaimana nanti chaos-nya luar biasa. Ini benar-benar kayak Bastille. Benar-benar kayak kastil-kastil kerajaan-kerajaan gitu. Nanti diserang. Chaos-lah terjadi di sini. Nanti para tahanan politik dikeluarkan. Dan di sebelah kanan kalian bisa lihat ini adalah guillotine. Yaitu alat untuk menghukum mati Raja Louis. Jadi ini mungkin kalian bisa lihat di film-film bahwa nanti kepalanya akan dimasukin ke bolongan ini. Nanti meluncurlah pisau yang sangat tajam dari atas ke bawah. Tuing. Akhirnya kepalanya nanti mati terpenggal. Raja Louis XVI dan istrinya, yaitu Maria Antoinette. Apa saja sih pengaruh dari revolusi Prancis? Yang pertama adalah penghapusan feodalisme, yaitu kekuasaan berdasarkan luas tanah yang dimiliki atau harta yang dimiliki. Jadi kesenjangan antara orang-orang kaya dengan orang-orang miskin. Kesenjangan itu dihapuskan. Selanjutnya yang kedua adalah pemerintahan monarki absolut digantikan dengan pemerintahan republik. Yang awalnya pemerintahannya itu benar-benar apa yang diomongin raja sebagai undang-undang, akhirnya nanti jadi republik yang artinya adalah segala macam kehidupan diatur berdasarkan undang-undang. Selanjutnya adalah ditetapkannya pemerintahan semi presidensial dengan presiden sebagai kepala negara. Yang keempat adalah semboyan revolusi Prancis, yaitu liberté, égalité, dan fraternité,
menyebar ke seluruh Eropa. Artinya ini semangat revolusi Prancis itu artinya adalah liberté itu kebebasan, egalité kesamaan, dan fraternité adalah persaudaraan. Semboyan ini nanti akhirnya menyebar ke seluruh Eropa bahkan dunia dalam mengubah suatu tatanan sosial. Dan yang terakhir adalah kapitalisme semakin berkembang dengan munculnya pusat-pusat industri. Seperti itu. Oke, jadi itu materi kita pada hari ini. Kalian bisa, untuk tugas hari ini, kalian bisa lihat modulnya. Di situ di modul ada lembar kerja. Silakan lembar kerjanya dikerjakan di buku tulis boleh, di HVS boleh, di folio pun boleh. Nah, sebagai nilai tambahan, kalau itu LKS kan nilai yang wajib ya. Nilai wajib dan dikerjakan, dikumpulkan paling lambat minggu depan. Bisa dilihat petunjuknya. Kalau kalian ingin bertanya, silakan kalian boleh tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Atau kalian mau bertanya tentang materi ada yang kurang paham mengenai revolusi Prancis dan Amerika, silakan kalian bertanya juga di kolom komentar. Sebelum kalian memberikan kesimpulan, sebelum kalian bertanya, kalian tulis nama dan kelas. Kalau kalian nggak mau nanya, silakan kalian tulis juga kesimpulan yang kalian dapat dari video ini, tulis di kolom komentar. Jadi tugasnya ada 2 ya. Yang pertama kerjaan LKS, yang kedua adalah tonton video ini sampai habis dan tuliskan kesimpulan. Kalau kalian nggak mau nulis kesimpulan, tulislah atau bertanyalah di kolom komentar. Oke, jangan lupa ya tugas-tugasnya. Nah, untuk sekarang setelah saya tadi jelaskan, apa sih yang bisa kalian simpulkan pada pembelajaran hari ini? Simpulkan? Ada yang bisa disimpulkan? Ya, silakan kesimpulan kalian ditulis di kolom komentar YouTube ya. Nah, kalau dari saya sendiri, kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa ternyata, yaitu tadi saya bilang, ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan yang apa kita harapkan, akhirnya nanti banyak terjadilah perlawanan untuk mengubah tatanan sosial, mengubah tatanan masyarakat. Kita ketahui bahwa Prancis dan Amerika merupakan sebuah bangsa yang besar, sebuah bangsa yang maju. Ternyata sebuah bangsa yang maju pernah memiliki hal-hal yang buruk juga di masa lalunya. Karena memang sesuatu yang maju itu nggak langsung blek benar-benar jadi maju, tapi ada prosesnya. Ada proses yang mengiringi kemajuan dari Prancis dan Amerika. Seperti itu. Kayak ada sebuah pepatah yaitu terbentur, baru nanti terbentuk. Jadi untuk menjadi sesuatu yang lebih baik lagi, menjadi sesuatu yang baik, pasti ada proses yang panjang pada saat sebelum-sebelumnya di masa lalu. Dari sejarah kita bisa mengetahui bagaimana kesalahan-kesalahan di masa lalu bisa kita cegah nih agar tidak terjadi di masa depan. Bagaimana kita ketahui ternyata kekuasaan yang absolut itu nggak bagus loh, malah nanti menjadi pemerintahan yang sewenang-wenang. Itu dari revolusi Prancis. Bagaimana dari revolusi Amerika sendiri juga ternyata walaupun mereka masih orang Inggris tapi udah jauh, ternyata mereka punya semangat nasionalisme yang berbeda. Mereka ingin memerdekakan Amerika, seperti itu. Nah, sekian video kita pada hari ini. Semoga video pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Untuk materi minggu depan, pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai revolusi Rusia, revolusi Cina, dan revolusi Indonesia. Jadi disiapkan ya minggu depan. Tugasnya juga dikumpulkan paling terakhir minggu depan. Akhirnya kita sudah berada di penghujung pembelajaran kita. Mari kita mengucap syukur sejenak untuk selesainya pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anakku sekalian. Semoga video materi pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap semangat, tetap ada di rumah, jangan main-main, dan tetap semangat
belajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.